Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 15 November tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab pertama Makabe pasal 1 ayat 10 sampai 15 dilanjutkan dengan ayat 41 sampai 43, ayat 54 sampai 57 dan ayat 62 sampai 64. Daripada mereka itulah terbit sebuah tunas yang berdosa, yaitu Antiochus Epiphanes, putra Raja Antiochus. Ia telah menjadi sandra di Roma. Antiochus Epiphanes menjadi raja dalam tahun 137 di zaman pemerintahan Yunani. Di masa itu, tampil dari Israel beberapa orang jahat yang meyakinkan banyak orang dengan berkata, "Marilah kita pergi dan mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa di keliling kita. Sebab sejak kita menyendiri, maka kita ditimpa banyak malapetaka." Usulnya itu diterima baik. Maka beberapa orang dari kalangan rakyat bersedia untuk menghadap raja. Mereka diberi hak oleh raja untuk menuruti adat istiadat bangsa-bangsa lain. Kemudian orang-orang itu membangun di Yerusalem sebuah gelanggang olahraga menurut adat bangsa-bangsa lain. Mereka pun memulihkan kulub mereka pula, dan murtadlah mereka dari perjanjian kudus. Mereka bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan menjual dirinya untuk berbuat jahat. Raja pun menulis juga sepucuk surat perintah untuk seluruh kerajaan, bahwasanya semua orang harus menjadi satu bangsa. Masing-masing harus melepaskan adatnya sendiri. Maka semua bangsa menyesuaikan diri dengan titah raja itu. Juga dari Israel ada banyak orang yang menyetujui pemujaan raja. Dipersembahkan oleh mereka korban kepada berhala, dan hari Sabat dicemarkan. Pada tanggal 15 bulan Kislew dalam tahun 145, maka raja menegakkan kekejian yang membinasakan di atas mezbah korban bakaran. Dan mereka mendirikan juga perkorbanan di segala kota di seluruh Yehuda. Pada pintu-pintu rumah dan di lapangan-lapangan dibakar korban. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian, atau jika seorang berpaut pada hukum Taurat, maka dihukum mati oleh pengadilan raja. Namun demikian, ada banyak orang Israel yang menetapkan hatinya dan memasang tekad untuk tidak makan apa yang haram. Lebih sukalah mereka mati daripada menodai dirinya dengan makanan semacam itu dan begitu mencemarkan perjanjian kudus. Dan sesungguhnya mereka mati juga. Kemurkaan yang hebat sekali menimpa Israel.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga, melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman dan usaha. Siapapun tidak dapat merubah masa lalunya. Ketika hadir di dunia, kita tidak bisa memilih harus lahir dari keluarga atau keadaan seperti yang kita inginkan. Namun setiap orang bisa menentukan masa depan sendiri. Kita bisa memilih hidup seperti apa yang mau dijalani, atau rumah tangga seperti apa yang mau kita bangun, dan seterusnya. Kita sendiri yang menentukan. Injil hari ini mengisahkan kekuatan iman dan tindakan seorang buta yang berjuang agar ia bisa mendekati Yesus. Keterbatasan fisik tidak mematahkan semangatnya untuk sembuh dan melepaskan diri dari dunia yang gelap. Meskipun banyak orang di sekitar menegur dan menghalangi, semua itu tak menghentikan upayanya untuk berjumpa dengan Yesus. Ia melakukan sesuatu untuk menarik perhatian Yesus. Dengan imannya, ia berseru bahkan berteriak lebih keras lagi, sehingga barisan rombongan itu terhenti dan Yesus mendengar, memanggil dan membuat mujizat bagi dirinya. Ia tetap yakin bahwa Yesus mendengar teriakannya dan bersedia untuk menyembuhkannya. Ia tidak hanya duduk diam, tetapi berusaha bangkit dari ketidakberdayaannya. Alhasil, Yesus memintanya mendekat dan menyembuhkan kebutaan matanya. Yesus melihat kesungguhan iman dan semangat pantang menyerah orang buta tersebut.
Saudaraku terkasih, ketika menghadapi pergumulan, terlebih di masa pandemi saat ini, janganlah kita diam dan pasrah saja dengan keadaan. Kita harus bertindak. Tindakan pertama adalah datang kepada Tuhan, berseru dengan iman melalui doa. Lihatlah, Tuhan tertarik dengan seruan orang buta itu. Percayalah, melalui sikap yang kita nyatakan, Tuhan melihat apakah ada iman pada kita. Tuhan mengetahui segala hal tentang kehidupan kita, baik kesulitan, penderitaan, dan kebutuhan kita. Tindakan atas dasar iman dapat menarik perhatian Tuhan yang akan membuka pintu berkat dan rezeki yang kita butuhkan. Yesus akan melihat usaha, kesetiaan, keseriusan kita, dan pada akhirnya membawa kita pada masa depan yang dirindukan. Semoga demikian. Amin.